Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah jika itu. Nah, sekarang silahkan keluarkan handphonenya untuk melakukan presensi kehadiran. Caranya sama, di depan akan Bapak tampilkan QR code presensi kehadiran. Silakan siapkan dulu handphonenya. Sudah? Ya, terima kasih atas presensi kehadirannya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak cek dulu kesiapan kalian ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya, siap untuk belajar ya. Siap. Baik, walaupun sekarang sudah siang, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, nah, Bapak memiliki sebuah ice breaking ya. Untuk apa? Agar tidak ngantuk karena ini sudah siang. Supaya tidak ngantuk, caranya ada yang tahu tepuk pramuka? Yang gampang saja ya, tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Sudah? Sambil berdiri. Biar nggak ngantuk. So, jadi supaya tidak ngantuk. 2 kali tepuk pramuka. Ya, baik, silahkan duduk. Ya, mudah-mudahan semangat dan tidak ngantuk walaupun sudah siang ya. Selanjutnya, silahkan periksa kerapihan diri kalian masing-masing. Barangkali di kolong sampah, di kolong bangku ada sampah, silahkan periksa. Nah, jika ada sampah, silahkan buang ke tong sampah yang ada di luar. Sudah periksa? Sudah. Ada sampahnya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Walaupun sudah siang, tapi kebersihan di kelas ini tetap terjaga. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, siapkan handphonenya lagi. Kenapa? Karena sekarang Bapak akan memberikan soal pretest. Ya. Soal pretest. Caranya sama ya, seperti minggu kemarin. Silahkan scan QR code yang ada di depan. Soalnya berapa? Soalnya 5 buah. Soalnya 5 buah, pilihan ganda. Waktunya 5 menit. Nah, isikan apa yang kamu ketahui tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi isikan saja apa yang kamu ketahui diisikan. Jadi sama seperti minggu kemarin mengisi soal pretest. Silahkan. Waktunya 5 menit.
Belum. Tiga menit lagi. Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah semuanya ini? Sudah? Baik, terima kasih sudah mengisi soal praktek. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membahas kembali ya, materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apakah masih ingat? Apakah masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Minggu lalu mempelajari tentang apa? Ada yang bisa acungkan tangan, silahkan. Apa? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Ada lagi interaksi antar komponen ekosistem. Ada lagi pemecahan masalah hama warang. Ya, bagus, ternyata masih ingat ya tentang pembelajaran materi sebelumnya. Selanjutnya, dalam suatu ekosistem ada komponen apa saja? Minggu lalu masih ingat, ada acungkan tangan. Apa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Ya, betul. Interaksi dalam ekosistem itu dapat berupa apa saja? Ada yang masih ingat? Netralisme. Ini kompetisi. Simbiosis. Simbiosis. Ada lagi? Predasi. Predasi. Ya, ternyata pengetahuan kalian tentang materi minggu lalu masih ingat ya. Selanjutnya, pertemuan kali ini Bapak akan tayangkan di depan sebuah video ya, sebuah video. Nah, video ini ada kaitannya tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, sudah siap? Siap. Baik. Silahkan disimak. Silahkan disimak videonya. Selanjutnya, boleh dicatat. Sudah dilihat videonya? Ya. Menarik? Menarik. Baik. Apa yang kamu lihat dari tayangan video tadi? Ada yang bisa? Apa? Hewan sedang mencari makan. Hewan sedang mencari makan. Ada lagi? Peristiwa hewan berburu makanan. Peristiwa hewan berburu makanan. Ini apa lagi? Peristiwa makan. Apa? Peristiwa Makan. makan dan dimakan. Ya, baik.
Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi. Butuhkan energi tidak? Butuh energi. Untuk apa? Untuk beraktivitas, untuk berpikir juga. Manusia itu membutuhkan energi. Begitu juga dengan makhluk yang lain. Nah, bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Apakah butuh energi? Butuh. Nah, cara mendapatkannya seperti apa? Prosesnya ada yang tahu? Ya, coba ini. Dengan cari makanan. Ya, hewan memperoleh energi dengan caranya mencari makan. Ada lagi Dengan fotosintesis. dengan fotosintesis. Ya, betul ya. Jadi kalian tahu tidak? Ternyata kita itu dalam kehidupan sehari-hari saling ketergantungan satu sama lain. Dalam apa? Dalam mendapatkan energi untuk apa? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Untuk itu kita penting mempelajari materi tentang aliran energi ini. Agar apa? Agar kita dapat mensyukuri ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Terutama terkait tentang apa? Keseimbangan ekosistem. Selanjutnya akan Bapak tampilkan tujuan pembelajaran kali ini. Silakan. Ada yang mau membantu untuk membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Acungkan tangan. Silakan, siapa? Yo, ini. Silakan. Bentar ya. Silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau main dan model problem based learning atau PBL dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik yang berkolaborasi dengan guru mampu mendeskripsikan mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem, menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi, dan membedakan konsep rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan tipe piramida ekologi berdasarkan hasil studi literatur dengan tepat dan benar, serta menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan proaktif. Ya, terima kasih ya sudah membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Jadi itu ya, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu apa? Tentang aliran energi. Di dalamnya ada apa? Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan juga mempelajari apa lagi? Ekologi. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah. Jadi sama seperti minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita juga akan memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalah yang akan kita pecahkan kali ini ada pada tayangan video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Nah, jadi disimak baik-baik videonya untuk kemudian kalian identifikasi permasalahan yang muncul pada tayangan video tersebut untuk selanjutnya dicari solusi pemecahan masalahnya. Sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, selamat disimak baik-baik ya. Maksudnya perpeliharaan di pemukiman warga Kuningan Selatan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebenarnya ketentuan tersebut membuat warga besar dan khawatir pada keselamatan mereka, terutama saat beraktivitas. Detail informasinya akan disampaikan teman-teman di Cirebon, ada yang akan mulai yang ini sudah bergabung bersama kami di sana. Kalau yang baik, ya lokasi kemunculan mereka tentu ini awalnya bagaimana hingga merasakan warga bisa Anda jelaskan. Baik, untuk keberadaan Macan Tutul yang makanya di berbagai warga Kuningan Selatan ini awalnya diketahui oleh salah satu kami yang sedang beraktivitas ataupun menuju pulang daripada mendatangkan. Hal itu dipergoki saat melintasi menuju rumahnya dan terlihat ada seekor harimau mata tutul
yang terjadi yang betul itu yang kemudian si petani ini lari dan manjat pohon begitu ya. Lalu penanganannya seperti apa mungkin dari pihak BKSDA dan hasilnya bagaimana? Hasil diketahui oleh petani tadi kepada mantan itu langsung dilaporkan kepada pemerintahan desa dan dilanjutkan kepada petugas PKSDK dan melibatkan sejumlah warga TNI, Polri yang berada di sektor kecamatan Selatan B. Untuk penanganan itu dilakukan dengan menempatkan kanal Depok sebagai penanganan untuk mengantisipasi daripada ancaman asal itu tersebut di pemukiman warga tersebut. Gitu ya. Dari informasi yang ada itu ada berapa sebenarnya hewan tersebut macan tutul ini yang membuat resah warga Kuningan? Berdasarkan keterangan daripada Kepala Desa Pedahuri, yaitu Pak Karyono menyebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan lahan daripada wilayah perhutani yang berada di Kuningan Selatan, di mana diketahui lahan perhutani tersebut merupakan hutan tutupan yang memang jarang dijamah oleh warga ataupun dilakukan aktivitas kegiatan pertanian oleh warga. Sehingga dalam kejadian kemarin yang sudah berdasarkan tersebut, macan tutul diduga lebih daripada satu dan kemarin yang diperkoki oleh petani itu merupakan anak daripada macan tutul yang diduga umurnya sekitar 8 bulan atau memang lepas dari masa menyusui dari hutan macan tersebut. Demikian juga keterangan dikuatkan oleh petugas BKSDA Kabupaten Lebon, yaitu Bapak Ade yang memberikan komentarnya bahwa penanganan dilakukan penempatan kanal Depok ini karena indukan berbebas liar di permukiman dalam menguasai kanal daripada macan tutul tersebut. Terima kasih sudah nonton. Sudah disimak videonya? Sudah. Ya, sudah disimak videonya ya. Ini kejadiannya di Kuningan, di kabupaten kita. Tepatnya di daerah Padahurip. Ada yang tahu Padahurip? Tahu ya. Ada orang Padahurip nih, ciumkan tangan. Nggak ada ya. Nah, dari tayangan video tadi, permasalahan apa yang terdapat pada tayangan video tersebut? Ada yang bisa menjawab, acungkan tangan. Ini apa? Macan tutul masuk ke perkebunan warga. Macan tutul masuk ke perkebunan warga atau pemukiman warga. Ada lagi? Ini. Konflik macan tutul dengan manusia. Konflik macan tutul dengan manusia. Ada lagi? Menyusutnya habitat macan tutul. Ya, menyusutnya habitat macan tutul. Ada lagi? Penyerangan macan tutul pada warga. Iya, konflik macan tutul dengan macan tutul Jawa dalam area luas 21.000 hektar. 24.000 macan tutul. Ada yang bisa acungkan tangan? Berapa? 24 individu macan tutul. 24 individu macan tutul. Selanjutnya, acungkan tangan. Berapa kepadatan individu macan tutul Jawa pada habitatnya? Tadi ada yang mencatat. Hanya 11 individu per 100 km. Hanya 11 individu per 100 km persegi. Jadi keberadaan macan tutul sangat mengkhawatirkan, menuju kepunahan ya, karena hanya 11 ekor dari 100.000 kilometer persegi. Jadi itu permasalahan yang ada pada video tersebut. Selanjutnya, silakan identifikasi permasalahan apa yang muncul pada video yang sudah ditayangkan tadi. Ya, caranya gimana? Sama seperti minggu kemarin, bentuk kelompok sudah
Sudah dibentuk kelompok ya. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk kalian pecahkan masalah yang ada pada tayangan video tadi atau pada wacana artikel yang ada pada LKPD. Ya, silakan kalian identifikasi, selanjutnya bikin rumusan masalah, lalu setelah itu dibikin atau dibuat solusinya. Satu kelompok mendapatkan satu bahan ajar dan satu LKPD. Silakan dibagikan ke belakang. Baik. Sudah semuanya dibagi? Sudah mendapatkan semua? Sudah. Silakan lakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi pada tayangan video tersebut. Ya. Bisa dibaca juga melalui LKPD. Di situ ada artikel atau wacana. Nah, selanjutnya gunakan sumber atau referensi lain, bisa dari internet dan lain sebagainya, ya, sebanyak-banyaknya referensi. Isi nomor kelompoknya, juga nama anggota kelompoknya. Sudah? Jika sudah, Bapak jelaskan dulu cara pengisiannya. Hampir sama seperti pertemuan sebelumnya. Caranya yang pertama, identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam artikel atau wacana pada LKPD. Ya, itu yang. Selanjutnya, setelah permasalahan-permasalahan itu ditemukan lebih dari satu, pilih satu permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan, kemudian dibuat rumusan masalahnya. Itu langkah kedua. Selanjutnya, setelah dibuat rumusan masalah, berikan beberapa alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Berarti solusinya lebih dari satu. Lebih dari 1, 2, 3, 4. Setelah diperoleh beberapa solusi, selanjutnya pilih alternatif solusi yang menurut kelompok kalian paling efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, gitu ya. Sama. Nah, selanjutnya isi bagaimana proses terjadinya transfer energi pada habitat macan tutul Jawa yang tadi, ya. Habitatnya di mana? Silahkan tuliskan proses aliran energinya pada habitat macan tutul tadi. Selanjutnya buat beberapa rantai makanan. Jadi lebih dari satu ya. Buat beberapa rantai makanan pada habitat macan tutul yang sudah kita bahas tadi di video. Jika sudah dibuat beberapa, bisa 2, 3 rantai makanan. Selanjutnya buat jaring-jaring makanan dari rantai makanan yang sudah dibuat sebelumnya. Dibuat jaring-jaring makanan. Selanjutnya ada tabel, tulis dalam tabel pengertian, kelemahan, dan kelebihan. Dari apa? Daripada masing-masing piramida ekologi. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Ya, tulis masing-masing pengertiannya, kelebihannya, dan kelemahannya. Sudah? Paham ya? Jika sudah paham, silahkan lakukan diskusi kelompok dan lakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang muncul tadi. Ya, gunakan referensi sebanyak-banyaknya, bisa dari internet dan lain sebagainya. Jika sudah siap, silahkan lakukan penyelidikan. Waktunya 15 menit mulai dari
Sekarang, silakan kerjasama. Ditulis saja di LKPD-nya, isikan dari hasil penyelidikan kelompok kalian masing-masing. Bapak izin bertanya, Silakan, apa maksud dari yang soal ini? yang mana? Maksud. Nah, ini maksudnya ada kaitannya dengan soal sebelumnya. Jadi pada ekosistem, tadi habitat macan tutul tahu berarti di hutan hujan ya. Nah, pada habitat macan tutul tersebut silakan buat beberapa rantai makanan. Berarti kalau beberapa lebih dari satu ya. Setelah dibuat beberapa rantai makanannya, baru dibuat jaring-jaring makanan dari beberapa rantai makanan tadi. Dituangkan pada soal nomor 7 di sini. Nah, caranya seperti apa? Silahkan cari di internet boleh. Ya. Atau di bahan ajar juga ada. Nah, ini jadi contoh jaring-jaring makanan tinggal kalian isikan. Ya, paham ya? Baik. Ada yang ditanyakan nomor 1 berapa? Nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini ada kaitannya dengan nomor 1. Nah, pada nomor 1 ini sama seperti minggu kemarin. Jadi kalian diskusi, melakukan penyelidikan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada artikel. Ya, artikelnya ada di halaman sebelumnya, halaman 5. Di sini kalian baca artikelnya, selalu identifikasi kira-kira masalah apa yang muncul. Bisa, nah, tuliskan sebanyak-banyaknya. Berarti bisa, kalau beberapa berarti lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika sudah, dipilihlah satu yang mana menurut kelompok kalian, identifikasi masalah tersebut layak untuk dipecahkan. Lalu buat identifikasi, dibuat rumusan masalahnya dan bentuk kalimat tanya. Nah, jika sudah, untuk mengisi nomor 3, ini ada hubungannya dengan nomor 2. Nah, ini kan udah ada kalimat tanya, dijawab di nomor 3, diisikan sebanyak-banyaknya solusinya. Itu ya, paham ya? Silahkan diisi. Gimana? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Walaupun soalnya banyak, mudah-mudahan bisa terkejar ya, waktunya cuma 15 menit. Tulis aja, ya sih. Silahkan. Soal kedua, kita dijelasin proses kedua. Iya, kan di habitat, tadi habitatnya habitat apa? Habitat macan tutul Jawa. Kan ya? Nah, pada habitat macan tutul Jawa, silahkan tulis atau jelaskan proses terjadinya transfer energi dari matahari hingga detektor, ditulis di sini untuk supaya nomor 5. Ya, paham ya? Banyak kok, di buku juga banyak, di internet juga banyak. Jadi cepat. Gimana? Sudah selesai? Belum. Masih cari-cari. Cari aja di
Coba cari Google. Ini bahan ajarnya. Nah, di sini ada, nah, di sini ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan lain sebagainya untuk mengisi di LKPD. Tapi kalau memang ternyata kurang lengkap, silakan bisa cari di internet, searching melalui smartphone kalian masing-masing. Ya. Silakan 5 boleh, 4 boleh. Ya. Boleh 5, boleh 4 di sini. Jadi sesuai dengan hasil penyelidikan kalian. Kalau ditemukannya 4, ya tidak bisa ditemukan lagi ya udah 4. Kalau 5, 5. Gitu. Jadi cari sebanyak-banyaknya. Tapi kalau memang 3 dirasa cukup menurut hasil kelompok kalian ya tidak apa-apa, silahkan. Gimana? Sudah? Belum? Silakan. Mana yang ditanyakan? Tinggal berapa lagi? Iya, itu dalam bentuk gambar, tapi bukan gambar. Semacam namanya, nama hewannya saja, bukan dilukis. Bikin jaring-jaring makanan, tapi namanya saja bukan digambar hewannya. Ditulis saja nama hewannya yang ada pada habitat tadi. Habitat macan tutul itu apa saja hewannya, komponennya apa saja.
dibikin rantai makanan, langsung dibikin jaring-jaring makanan. Sudah. Kalau memang gimana? Sudah? Belum? Nanti untuk jaring-jaring makanan dan rantai makanannya gimana? Ditampilkan di depannya seperti apa? Dipoto aja. Dipoto aja jawabannya, nanti dikirim, di-share ke grup. Nanti ke Bapak kalau ada ditampilkan di sana. Ya. Bikin aja di sini. Yang ini bikin aja di sini lalu dipoto. Ya. Nanti ini dipoto dikirimkan. Nanti akan Bapak tayangkan di depan, termasuk yang rantai makanan. Ya. Dibikin aja. Jika sudah dipoto kirimkan. Gimana? Udah ada? Atau memang mau searching terus dikirimkan aja gambar itu? Ya. Itu aja. Ya udah. Stop ya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi seperti itu aja ya, biar cepat. Jadi searching, nanti kalau bisa ditampilkan di depan, kirim gambarnya. Sudah? Ada yang sudah? Sambil mempresentasikan, nanti gambarnya dikirim ke WA Bapak untuk ditampilkan di depan. Sudah belum? Belum. Berapa lagi? Baru 4, masih tinggal 4 lagi. Silakan. Ada yang sudah? Barangkali sudah? Sudah. Mau yang lain sudah? Dikit. Ini berapa? 4 lagi. Ini berapa lagi? 2 lagi. Ini sudah belum? 1 lagi.
Ini sudah? Ini lagi. Mau satu lagi. Ya udah. Karena waktunya sudah jam 1, silahkan. Barangkali ada yang sudah mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Mana yang sudah? Ini kelompok 1 ya. Silakan. Sama. Silakan di depan. Sudah dikirimkan ya gambarnya? Gambarnya sudah dikirimkan ke WA? Silakan di depan. Baik. Di depan, nah teman-teman kalian ada yang sudah selesai mengerjakan atau mengisi LKPD, ya. Yang lainnya ada yang 1, ada yang masih 2. Silahkan sambil berjalan diisi sambil mendengarkan presentasi dari kelompok 1, ya. Disimak baik-baik, dicatat, kemudian nanti diadakan diskusi. Sudah siap? Ini kelompok 1. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil diskusi kami. Mohon izin. Untuk pertanyaan nomor 1, berdasarkan wacana, identifikasi permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut. Jawaban yang kami tulis, yang pertama, menyusutnya hutan alam yang merupakan habitat macan tutul Jawa. Kedua, pesatnya perkembangan populasi manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pembukaan lahan baru untuk kepentingan pertanian. Keempat, menyusutnya satwa mangsa dari macan tutul Jawa. Kelima, macan tutul Jawa masuk dalam daftar satwa terancam punah. Keenam, ketidakpastian ketersediaan komponen-komponen habitat penting seperti tempat berlindung, tempat mencari makan, tempat mengasuh anak, dan lain-lain karena adanya tebang habis. Untuk soal nomor 2, setelah kelompok kalian mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut, tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan dan buatlah rumusan masalahnya. Untuk kelompok kami, jawabannya yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi keberadaan macan tutul Jawa yang terancam punah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, berikan beberapa alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah yang telah dibuat kelompok kalian. Jawaban kelompok kami, yang pertama, melakukan kegiatan konservasi ex situ melalui penangkaran di lembaga-lembaga konservasi seperti kebun binatang, taman safari, dan taman marga satwa. Yang kedua, melalui peranan lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi macan tutul Jawa. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga LSM lokal, nasional, dan internasional dalam penelaahan populasi dan ekologi, serta membantu pendampingan masyarakat sekitar hutan. Yang keempat, inventarisasi dan pemantauan keberadaan macan tutul Jawa di habitat alaminya dengan menggunakan metode ilmiah
terprogram, terencana, berkelanjutan, dan terpadu. Pendekatan secara ilmiah ini dimaksudkan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tidak saja menuntut penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga pemanfaatan ruang yang bijaksana. Untuk pertanyaan nomor 4, ialah dari beberapa alternatif solusi yang dikemukakan oleh kelompok kalian, alternatif solusi manakah yang paling efektif? Mengapa solusi tersebut dianggap paling efektif? Jawabannya dari kelompok kami yaitu masyarakat lokal, karena sebagai pihak yang langsung mendapat dampak dan terlibat dalam upaya konservasi macan tutul Jawa perlu mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan penyadaran kepedulian akan pentingnya upaya konservasi macan tutul Jawa pada khususnya dan pelestarian hutan pada umumnya. Untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaannya, ekosistem di Wacana memiliki komponen biotik, yang mana dalam kelangsungan hidupnya memerlukan energi. Bagaimana proses terjadinya transfer energi dari matahari hingga Great River pada ekosistem tersebut? Jawaban yang kelompok kami tulis yaitu energi cahaya matahari dikonversi tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi cahaya yang ditangkap tumbuhan diubah menjadi energi kimia dan disimpan sebagai bahan makanan yang kemudian didistribusikan ke konsumen satu, herbivora, melalui proses rantai makanan. Konsumen satu menggunakan energi tersebut untuk respirasi, pertumbuhan, reproduksi, dan aktivitas lainnya dalam hidupnya. Energi dari konsumen satu berpindah ke konsumen dua melalui predasi. Konsumen 2 menggunakan energi sebagaimana yang terjadi pada konsumen 1. Begitu seterusnya hingga energi tersebut sampai pada konsumen puncak. Detritivore dan pengurai mendapatkan energi dari proses penguraian jasad mati makhluk hidup. Untuk soal nomor 6, pada ekosistem dalam wacana terjadinya peristiwa rantai makanan, buatlah susunan beberapa skema rantai makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Kami menjawab beberapa skema. Yang pertama yaitu energi matahari, ke rumput, kambing, macan tutul, baru pengurai. Yang kedua yaitu energi matahari, lanjut ke rumput, kelinci, macan tutul, dan pengurai. Yang ketiga yaitu energi matahari, tanaman, tikus, ular, elang, dan pengurai. Yang keempat yaitu energi matahari, kelinci, rubah, macan tutul. Yang terakhir yaitu jamur. Dan yang kelima yaitu energi matahari, baru ke tanaman, kambing, serigala, macan tutul, dan yang terakhir yaitu pengurai. Nomor berapa? Sudah ditampilkan. Tadi sudah Kirim. Ya. Lanjut aja ke selanjutnya. Ini untuk jawaban 7. Jawaban nomor 7 sudah ditampilkan di depan, dikirim dari melalui WA tadi. Silakan selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan 8, piramida ekologi memiliki 3 tipe, yaitu piramida jumlah, piramida geometrik, piramida energi. Istilah pada yang bawah ini dengan yang pertama yaitu piramida jumlah. Apa sih piramida jumlah? Yaitu representasi grafis yang menunjukkan bentuk organisme pada setiap tingkat tropik. Ini adalah piramida vertikal, karena dalam suatu ekosistem produsen selalu lebih banyak daripada tingkat tropik lainnya. Kelebihannya yaitu dapat memuat data pembuatan piramida jumlah individu relatif mudah ditentukan. Menyusun piramida jumlah menjadi lebih cepat. Kelemahannya apa sih? Yaitu
Piramida juga disusun berdasarkan jumlah organismenya tanpa memperhatikan struktur tubuhnya. Pada area tertentu, terutama di wilayah terestrial atau barat, seringkali bentuk piramida tipe ini menjadi aneh. Yang kedua ada piramida biomasa. Apa sih piramida biomasa itu? Piramida biomasa adalah tampilan massa organisme biomasa yang mewakili dinamika tropik pada waktu tertentu. Massa dari setiap individu dalam suatu ekosistem ditimbang dan dicatat. Kelebihan dari piramida biomasa ini yaitu mampu menunjukkan hubungan kuantitatif massa organisme biomasa dalam suatu ekosistem. Hubungan ini tidak bisa diamati ketika menggunakan piramida jumlah. Kelemahannya, tipe ini disusun dengan memperhatikan ukuran tubuh organisme. Pada area akuatis, perairan, bentuk piramida biomasa menjadi tebal. Yang ketiga yaitu ada piramida energi. Apa sih piramida energi? Adalah gambaran susunan antar tropik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat badan maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Kelebihannya yaitu piramida ekologi yang paling ideal di antara jenis piramida ekologi yang lain. Piramida ini mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terjadi pada komponen biotik suatu ekosistem. Piramida energi juga menunjukkan sifat makanan melalui rantai makanan. Bentuk piramida energi tidak dipengaruhi oleh ukuran suatu organisme dan kecepatan metabolisme individu. Kekurangannya yaitu tiap organisme yang ditetapkan hanya ditentukan untuk satu tingkat tropik. Padahal untuk beberapa organisme tingkat tropik dapat bervariasi sesuai dengan apa yang dimakannya. Selesai? Ya, itu tadi sudah kelompok 1 hasil dari penyelidikan masalah identifikasi masalah. Selanjutnya silakan barangkali ada yang bertanya, menanggapi atau menambahkan. Bapak serahkan ke kelompok 1 kembali. Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan. Izin bertanya. Salah satu spesies dalam kajian disebutkan yaitu dengan melakukan inventarisasi dan pemantauan keberadaan musim kucing di habitat alamiah dengan menggunakan metode ilmiah terprogram, terencana, berkelanjutan dan terpadu. Mohon dijelaskan seperti apa. Barangkali ya, jadi sambil kelompok 1 mencari jawabannya, barangkali kelompok yang lain bisa membantu, tinggal acungkan tangan saja ya. Nanti sama-sama mencari pertanyaan dari kelompok 3. Silakan barangkali ada yang membantu kelompok 1 sama-sama mencari jawaban. Ada yang membantu? Kelompok 2? Kelompok 4? Kelompok 6? Gimana? Kelompok 1? Oh, sebentar, so. Mau jawab? Silakan. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, maksudnya adalah mendata tersebut dengan melakukan penelitian ilmiah melalui lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Terus pendekatan secara ilmiah ini dimaksudkan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Baik. Dia mau bertanya.
Nah, Boleh? silakan. Izin bertanya. Bentar, mendekati dulu biar Pada kedengeran. alternatif solusi yang sudah disebutkan tadi, salah satunya ada konservasi ex situ. Bisa dijelaskan seperti apa konservasi ex situ? Silakan, bisa jawab. Izin menjawab, menurut kami, konservasi ex situ adalah proses konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat serta ekosistem aslinya. Cara tersebut, macan tutul Jawa dipelihara di suatu tempat tertentu yang dijaga keamanannya maupun kesesuaian ekologinya. Contohnya yaitu seperti kebun binatang, taman safari, taman marga satwa, dan pusat penyelamatan satwa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin menyangga. Bentar, ada lagi. Bentar. Kami berpendapat dengan kelompok Anda. Menurut kelompok kami, langkah tersebut kurang efektif karena membutuhkan dana yang lebih besar serta tenaga yang lebih besar pula. Langkah tersebut rawan jadi jual beli hewan ilegal dan khawatir macan tutul tidak dapat beradaptasi di luar habitatnya sehingga mengakibatkan kematian. Mohon pendapatnya. Gimana? Ada yang jawab? Jadi menurut kelompok kami, justru upaya konservasi di habitat aslinya saja tidak cukup untuk menjamin kelestarian macan tutul Jawa. Perlu didukung dengan upaya konservasi ex situ, yaitu melalui penanganan di lembaga-lembaga konservasi seperti kebun binatang, taman safari, dan taman marga satwa. Dan untuk mengatasi kekhawatiran bukan tadi, untuk itu perlu diatur dengan protokol dan aturan-aturan standar agar dapat terjamin kesehatan dan kesejahteraan satwa. Ada lagi yang ditanyakan? Bentar. Ulangi, bentar, biar kedengeran. Bilang. Tetapi, menurut kelompok kami, pembuatan protokol atau aturan-aturan atau regulasi justru membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang kuat antar lembaga konservasi yang membutuhkan waktu lama. Solusi kita yaitu dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia, seperti contohnya penggunaan media informasi bagi masyarakat dalam penyelamatan macan tutul Jawa. Penggunaan media informasi. Gimana? Mau jawab atau mencari dulu? Bisa diulangi? Ya, mohon diulangi. Jadi maksudnya kurang efektif. Ya, efektif soalnya kalau menggunakan protokol dan aturan-aturan itu justru memakan waktu yang lebih lama. Penyelamatan macan tutul kan harus sesegera mungkin. Kondisi yang sangat mengkhawatirkannya itu perlu penyelamatan saat ini juga. Kalau menggunakan aturan atau regulasi itu lama katanya. Sepertinya yang telah dijelaskan di awal oleh kelompok kami, upaya konservasi in situ saja tidak cukup untuk menjamin kelestarian macan tutul Jawa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan partisipasi semua pihak mulai dari lembaga konservasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga penelitian, pemerintahan daerah, serta lembaga pendidikan dan dunia usaha. Apakah jawabannya sudah puas?
Ada lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kelompok berapa ini? kelompok 2. Kelompok 2. Pada alternatif solusi yang telah disebutkan tadi, salah satunya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Konsep apa? Konsep pembangunan berkelanjutan. Maksudnya seperti apa? Gitu. Pertanyaan dari kelompok 2. Izin menanggapi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Ada lagi yang ditanyakan? Maaf, bisa diperjelas lagi maksudnya seperti apa? Jadi, maksudnya dari pembangunan berkelanjutan itu suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi memperhatikan juga kebutuhan di masa yang akan datang atau masa depan bagi generasi-generasi selanjutnya. Apakah cukup jelas dan jelas? Cukup. Ada lagi kelompok berapa? Kelompok 2 udah. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ada lagi. Silakan. Yang mana? Kelompok berapa? Kelompok 4. Apa pertanyaannya? Izin menanggapi, maaf, kelompok kami kurang sependapat dengan kelompok Anda terkait dengan alternatif solusi. Menurut kelompok kami, solusi paling efektif itu yaitu meningkatkan sumber daya manusia para pihak yang berkepentingan dengan upaya konservasi macan tutul Jawa. Kenapa? Karena mereka merupakan ujung tombak dalam penyelamatan tutul macan tutul. Ada yang mau menjawab atau masih mencari? Ya, Kang. Oleh karena itu, justru masyarakat lokal sebagai pihak yang mampu dapat dampak dari konflik dengan macan tutul ini perlu terlibat dalam upaya konservasi macan tutul Jawa dengan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran kepedulian akan pentingnya upaya konservasi macan tutul Jawa pada umumnya dan kelestarian hutan pada umumnya. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok masih kelompok 4. Bagaimana caranya masyarakat memperoleh pengetahuan tersebut? Pasti melalui kegiatan penyuluhan pada masyarakat, kan? Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia seperti penyuluhan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat lokal tersebut sehingga informasi dapat disebarluaskan dengan bahasa yang mudah dipahami sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Ada yang mau membantu? Kelompok berapa? Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Izin. Menurut pendapat kelompok kami, jawaban dari kedua kelompok tersebut saling keterkaitan dan saling melengkapi. Jadi, diperlukan berbagai solusi semua lini, sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam penyelamatan metode Jawa ini, baik melalui peningkatan sumber daya manusia maupun melalui penyuluhan kepada masyarakat lokal. Kedua jawaban tersebut memiliki kekuatan yang paling melengkapi. Terima kasih.
Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan tanggapan dari perbincangan kami dengan kelompok 4. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mau menambahkan, bertanya, atau menanggapi? Oh, kelompok berapa? Kelompok 6. Izin menambahkan tentang hasil penyelidikan kelompok kami terkait permasalahan ekosistem macan tutul Jawa. Menurut pendapat kami, solusi yang paling efektif yaitu melalui peranan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Karena upaya konservasi macan tutul Jawa tidak hanya melalui penyuluhan dan peningkatan SDM semata, akan tetapi memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Gimana? Terima kasih atas tanggapannya. Kelompok kami pendapat dengan Anda. Seperti yang sudah kelompok kami sampaikan di awal, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya termasuk peningkatan kualitas para pakar seperti peneliti dan para ahli pada bidang konservasi macan tutul Jawa. Ada lagi? Izin bertanya. Bentar. Izin kelompok 3. Jika dilihat dari aliran energi macan tutul Jawa, bagaimana kaitan antara menyusutnya satwa mangsa dari macan tutul Jawa terhadap konflik dengan masyarakat lokal? Di mana? Masih mencari? Barangkali ada kelompok lain yang membantu. Mau dijawab? Silakan. Jadi macan tutul Jawa itu jadi hewan mangsa buahnya yang dimanfaatkan sebagai energi dalam pertahanan hidup. Apabila terjadi ketidakpastian, ketersediaan kompetensi tidak kita penting seperti sumber makanan akibat dari perbuatannya, maka akan terjadi konflik dengan masyarakat. Apakah ada yang bertanyakan lagi? Izin bertanya. Tunggu. Silakan. Tadi kelompok Anda menyebutkan bahwa identifikasi penyebab konflik macan tutul dengan masyarakat yaitu akibat menyusutnya hutan yang merupakan habitat macan tutul Jawa. Jelaskan dampaknya jika dihubungkan dengan rantai makanan dan jaringan-jaringan makanan. Silakan. Barangkali masih mencari ya? Baik. Kelompok 2 ada? Mencoba membantu. Kelompok 3 mau membantu? Kelompok 6 bantu. Baik, silakan. Barangkali ada yang membantu kelompok 1 tentang diskusi terkait diskusi kali ini. Gimana? Izin menjawab. Oh, mau dijawab? Silakan. Izin menjawab. Hilangnya hutan habitat macan tutul Jawa mengakibatkan hilangnya hewan buruan akibat tempat hidupnya terganggu. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya hewan buruan macan tutul Jawa yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan rawan terjadi
rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apakah sudah cukup? Nggak cukup? Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi ya? Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah? Iya. Sudah. Jadi Silakan. Gimana? Mau silakan. lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaannya, buatlah kesimpulan berdasarkan informasi yang terdapat dalam wacana dengan konsep aliran energi dan dinamika. Baik, silakan. Tadi sudah diskusi ya dengan kalian, barangkali masih ada yang bertanya, silakan. Sudah cukup? Sudah cukup, silahkan simpulkan hasil diskusi pertemuan kali ini. Langsung aja simpulkan apa tadi. Jadi masyarakat lokal sebagai pihak yang langsung mendapat dampak perlu mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan penyadaran kepedulian akan pentingnya konsep aktif macan tutul Jawa agar tidak terjadi konflik akibat kerusakan habitat tempat hidup macan tutul Jawa maupun hewan buruannya, sehingga keseimbangan ekosistem, aliran energi, dan tetap terjaga. Sudah? Sudah, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan ditutup presentasinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama kelompok 1 melakukan presentasi pada pertemuan kali ini ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini, materi pembelajaran kali ini, silakan. Ada yang bisa membantu, acungkan tangan. Apa? Hilangnya habitat macan tutul akibat perluasan lahan pertanian warga. Hilangnya habitat macan tutul akibat perluasan lahan pertanian. Ada lagi kesimpulan yang bisa menyimpulkan? Silakan. Dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen di dalamnya, membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Iya, ada lagi. Perubahan atau gangguan komponen ekosistem dapat membawa ketidakseimbangan ekosistem. Iya, itu kesimpulan pembelajaran kali ini. Jadi kita tarik benang merahnya dari ketiga jawaban teman-teman kalian tadi ya. Kesimpulan kali ini yaitu dalam ekosistem itu ada yang namanya interaksi antar komponen ekosistem. Membentuk apa? Membentuk rantai makanan, membentuk juga jaring-jaring makanan. Ya. Perubahan atau gangguan komponen ekosistem itu ini akan mengakibatkan apa? Ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Ya. Contohnya apa tadi? Adanya hilangnya habitat macan tutul akibat perluasan lahan pertanian warga. Nah, akibatnya apa? Hewan buruan hilang. Tidak ada, kenapa? Karena habitatnya rusak oleh perluasan lahan pertanian. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita kali ini.
Selanjutnya, Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Ya, Bapak berikan kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Dalam satu kata, ungkapkan. Seru, asik, happy, apalagi menyenangkan. Nah, apa yang sudah kamu pelajari pada pertemuan kali ini? Apa? Aliran energi. Aliran energi. Ada lagi? Apa? Piramida ekologi. Piramida ekologi. Ada lagi? Hilangnya habitat macan tutul. Selanjutnya, manfaat apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran kali ini? Silahkan. Kita dapat menerapkan kegiatan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat Menerapkan kegiatan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Silahkan. Kita dapat mencari solusi terbaik dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencari solusi terbaik dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di depan Bapak tayangkan atau Bapak tampilkan QR code untuk soal post-test. Ya, sama seperti di awal, soalnya masih 5 nomor. Ya. Bentuknya pilihan ganda, waktunya 5 menit. Siapkan dulu handphonenya, isi masing-masing, ya, tidak tengok kanan kiri. Siapkan handphonenya. Sudah? Silakan isi soal post-test mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Tetap fokus ya, kerjakan masing-masing soalnya. Baca kembali soalnya dengan teliti, karena ada beberapa soal yang panjang. Jadi perlu ketelitian dalam membaca. Kerjakan masing-masing. Tidak melihat jawaban atau temannya. Karena soalnya diacak, ya. Soalnya diacak, terus pilihannya juga diacak. Jadi kerjakan aja masing-masing. Tidak tengok ke temannya.
Sudah belum? Belum. Bagi yang sudah, tetap di tempatnya, tidak memberitahu teman di sampingnya. Yang belum, silakan lanjutkan. Sudah? Sudah belum? Yung, yang belum? Yang belum acungkan tangan. Sudah semuanya ya? Baik. Terima kasih sudah mengisi soal post test. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi. Materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang daur geokimia. Apa itu? Nah, silahkan cari tahu dengan cara bisa buka buku, baca-baca di rumah. Apa itu daur geokimia? Ya, jadi bisa kita pelajari dulu di rumah sebelum kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sudah ya? Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, silahkan KM menutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, hari ini marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.